Boom boom boom. Saat cahaya meledak, Kim Yang-hun terpukul oleh formless sword-ku dan terlempar ke tengah gurun. Keruh, keruh, keruh. Dari dalam awan debu, Kim Yang-hun terlihat batuk-batuk saat ia berjuang untuk bangkit. Tui, tui. Sialan, Seo Eun-hyun, kau licik. Mengatakan hal seperti itu di saat seperti ini? Haha, maaf. Ia meludahkan pasir dan memegang sabernya, mengeluarkan tawa hampa. Sialan, Hewu. Setelah menyingkirkan pasir, ia menghela napas. Baiklah, baiklah. Seranganku tidak bisa menandingi milikmu juga. Tapi tetap saja. Ia menepuk dadanya, melanjutkan. Sekarang kau memutuskan untuk mengaku. Aarg. Aku pikir aku akan muntah darah karena frustrasi. Aku menghela napas. Itu benar-benar bukan keputusan yang mudah. Kau sangat membuat frustrasi. Apa yang begitu sulit tentang itu? Ya, ada hal-hal yang sulit untuk dijelaskan. Mohon mengerti. Bertarung melawan Kim Yang-hun, yang telah memperoleh surpassing Radiant Saber, aku merasakannya dengan jelas. Bahkan saat aku mengayunkan Formless Sword, bahkan saat melaksanakan teknik, bahkan saat memfokuskan yang terbaik dariku. Warna pink cinta di hatiku tidak pernah pergi. Jika seni bela diri telah menjadi bagian dari hidupku yang tidak pernah kutinggalkan, maka kasih sayangku padanya juga telah menjadi bagian penting dari hidupku. Jika tidak mungkin untuk menghilangkannya, maka mari kita terima. Aku tidak bisa lagi bertahan. Begitupun aku tidak bisa pergi. Bersama Buk Hyang-hua membawa kenyamanan. Belajar tentang artefak darinya membuatku melupakan rasa sakit kepulanganku, meskipun hanya untuk sesaat. Rasa sakit dari kehilangan yang tak terhitung jumlahnya akan mereda, meskipun hanya sejenak. Kenyamanan itu telah menjadi begitu kuat sehingga menyembunyikan perasaanku sudah tidak mungkin lagi. Jadi, kapan kau akan mengaku? Apakah kau membutuhkan bantuanku? Ah, aku akan mengaku, tapi... Aku tersenyum kecut dan berkata, belakangan ini, aku sedang berlatih membuat bunga dari kaca. Jadi, tapi setiap kali aku membuat bunga, dia bilang itu mirip bintang laut. Jadi, aku berencana untuk menunggu sampai aku mendapatkan bentuk bunga yang benar. Mendengar ini, Kim Yang-hun kembali mencemberut. Sialan, menunggu lagi. Itu sangat menjengkelkan bagi yang melihat. Hom, kau orang yang membuat frustrasi. Segera saja mengaku. Tenang, Kim Hyong. Aku berkeringat mencoba menenangkan Kim Yang-hun yang kesal, yang sedang menepuk dadanya. Jika kau benar-benar bersikeras. Oh, tunggu sebentar, Kim Hyong. Tiba-tiba, aku mengeluarkan perangkat pengirim yang berdering di sakuku. Ah! Ada apa sekarang? Oh, maaf, Kim Hyong. Aku perlu kembali ke kota dengan cepat. Tunggu, kau bajingan. Menggunakan perangkat pengirim sebagai alasan, aku terbang menuju Cheonsaek City. Memang, melarikan diri dari kejengkelan Kim Yang-hun adalah salah satu alasannya, tetapi itu juga karena sesuatu yang benar-benar penting. Cheongmun Ryong telah kembali. Bagaimana kabarmu, Daois Seo, kultivator Buk? Sudah lama, Daois Cheongmun. Aku menyapa Cheongmun Ryong dengan hormat saat ia mendekat. Cheongmun Ryong tertawa lepas saat ia turun dari artefak terbangnya dan memasuki toko artefak sihir Buk Hyang-hua. Buk Hyang-hua dan aku masuk ke ruang konferensi. Ia menyeduh teh, dan kami mengobrol sebentar. Kemudian, Cheongmun Ryong memulai topik utama. Formasi telah 99% selesai. Ah! Sisa 1% akan selesai setelah kultivator Buk melakukan penyesuaian terakhir pada artefak formasi dan kita pergi ke Serving Command Palace untuk memasang formasi, sambil melakukan beberapa penyesuaian akhir. Cheongmun Ryong melihat kami dan berkata, kalian berdua telah bekerja sangat keras sejauh ini. Kepala klan juga mengatakan bahwa setelah buah umur panjang mekar dengan aman, kalian berdua akan dihargai,
dan klan Cheongmun akan memberikan satu atau dua penghargaan tambahan yang sesuai. Aku sangat berterima kasih. Ia menatapku dan berbicara. Terutama Daois Seo, karena kau memiliki cara seperti Nether Crossing Ship untuk memasuki Serving Command Palace. Jika kau mau, kami bahkan bisa menawarkan posisi sebagai elder tamu di klan Cheongmun. Tentu saja, penghargaan yang sesuai juga akan datang kepadamu. Aku akan menerimanya dengan bersyukur. Aku menyampaikan rasa terima kasihku kepada Cheongmun Ryong, dipenuhi dengan harapan yang berkembang. Sekarang, mungkin umur Kim Yang Hun bisa diperpanjang sedikit. Jika saja buah umur panjang bisa mekar. Saat itu juga. Seo Eun Hyun, kau bajingan. Kemana kau pergi saat seorang elder sedang berbicara? Kim Yang Hun memasuki toko artefak sihir. Cheongmun Ryong melihat Kim Yang Hun, dan mata mereka bertemu. Guru seni bela diriku dan guru kultivasiku saling berhadapan. Sebelum suasana menjadi canggung, aku cepat-cepat memperkenalkan Cheongmun Ryong dan Kim Yang Hun satu sama lain. Mereka saling menyapa, meskipun canggung. Daois Cheongmun, Kim Hyong di sini telah menguasai metode unik. Energi spiritualnya tidak terdeteksi, tetapi ia memiliki keterampilan di luar tahap Ki Building. Saya mengerti. Dan Kim Hyong, Daois Cheongmun di sini adalah salah satu dari 3 sarjana teratas di antara kultivator Ki Building. Jadi mohon tunjukkan rasa hormat yang pantas untuk pengetahuannya. Baiklah. Setelah memperkenalkan mereka, aku berdiskusi singkat dengan Cheongmun Ryong dan kemudian meninggalkan ruang konferensi. Cheongmun Ryong juga menyelesaikan diskusinya dengan Buk Yang Hua dan meninggalkan ruangan. Apakah kau baik-baik saja? Aku bersenang-senang. Tapi, Cheongmun Ryong melihatku dan bertanya. Daois Seo, apakah kau sudah menikah dengan kultivator Buk? Permisi? Baru saja sebelum memasuki ruang konferensi, sepertinya jejak kehidupan Daois Seo ada di mana-mana. Sepertinya kau tinggal di sini, jadi aku bertanya-tanya apakah kau sudah menikah. Itu. Sebelum aku bisa menjawab, Kim Yang Hun menyela dengan frustrasi. Jangan pedulikan. Seo Eun Hyun di sini bahkan belum berkencan dengan Nona Buk dengan benar. Dengarkan ini. Orang ini, Cheongmun Ryong dan Kim Yang Hun mulai berdiskusi tentang hubunganku dengan Buk Yang Hua. Beberapa saat kemudian, keduanya memandangku, menggelengkan kepala dengan frustrasi. Daois Seo, ini benar-benar tak tertahankan. Aku sudah penasaran sejak 10 tahun yang lalu kapan kalian berdua akan bertunangan, dan kalian masih belum resmi berkencan? Itu yang aku katakan, Cheongmun Hyong. Orang yang membuat frustrasi ini. Di kampung halaman kami, ada seseorang yang menyukainya, tetapi tidak peduli seberapa banyak dia menunjukkan. Cukup, tolong. Aku batuk dan buru-buru melarikan diri ke ruang konferensi di mana Buk Yang Hua masih ada. Nona Buk. Daois Seo, saatnya untuk latihanmu hari ini, bukan? Ya, mari kita mulai segera. Aku bergabung dengannya di bengkel untuk membuat kerajinan kaca. Belakangan ini, ia telah mengajarkan aku dasar-dasar tentang artefak sihir. Setelah kau mengenal istilah yang telah aku ajarkan, membaca Compendium of Artifact Refinement yang telah aku susun pasti akan memperdalam pemahamanmu tentang artefak sihir. Aku mengerti, aku akan membacanya nanti. Aku mengikuti arahan dan membuat beberapa kerajinan kaca. Setelah beberapa saat, ia pindah ke sisi lain bengkel untuk menyesuaikan artefak formasi yang dibawa oleh Cheongmun Ryong. Untuk sesaat, satu-satunya suara di bengkel adalah kami yang bekerja pada tugas masing-masing. Setelah membuat kerajinan kaca berbentuk pedang, aku mencoba membuat patung magnolia putih, yang aku tahu disukai Buk Yang Hua, dan menunjukkan magnolia kaca itu padanya. Itu tidak terlihat seperti bintang laut, kan? Setidaknya itu agak menyerupai bunga. Nona Buk. Ya, ada apa? Aku mohon maaf atas kesulitan yang disebabkan oleh keterampilanku yang kurang.
Tidak, Daoist Seo. Karya yang kau buat juga luar biasa, bukan? Luar biasa? Dibandingkan dengan artefak sihir yang kau buat, Nona Book, apa yang aku buat hanyalah bongkahan kaca. Ia menghentikan pekerjaannya pada artefak sihir dan mengalihkan perhatiannya padaku. Daoist Seo, kau tahu dari apa kaca terbuat, kan? Aku tahu. Itu terbuat dari pasir di sekitar sini. Benar. Bolehkah aku melihatnya sebentar? Ia mengambil bunga kaca yang menyerupai bintang laut itu dan mulai mengerjakannya lagi. Pasir hanyalah serpihan batu biasa. Tapi ketika orang yang tepat menanganinya, ia menjadi kerajinan kaca. Ia melanjutkan. Aku sudah menyebutkan ini sebelumnya, bukan? Tidak ada yang terbuang di dunia ini, hanya ada hal-hal yang belum menemukan takdir atau keterhubungan mereka. Secara bertahap, di tangannya, bintang laut kaca yang aku buat mulai mengambil bentuk bunga yang tepat. Itu berarti, jika takdir yang tepat menyentuhnya, apapun bisa menjadi kerajinan yang indah. Benar? Fos. Ia menyerahkan padaku bunga kuince kaca yang baru saja ia buat. Aku tidak yakin jenis bunga apa yang ingin kau buat, jadi aku membuat bunga kuinci yang cocok untuk Daoist Seo. Apakah kau menyukainya? Aku meluangkan waktu untuk melihat bunga kuince yang ia berikan padaku. Orang-orang Biokra menyukai kaca. Itu mudah dibuat dari pasir gurun, dan meskipun nilai sebenarnya tidak terlihat dalam kegelapan, ia akan terungkap dalam cahaya. Nona Hyang-hua. Aku melihat bunga kuince itu dan kemudian menatapnya. Aku memiliki sesuatu untuk dikatakan padamu. Aku telah berencana untuk mengaku setelah aku cukup terampil untuk membuat bunga yang layak. Tetapi sekarang, sepertinya aku tidak bisa menunggu lagi. Ya, aku menyukai orang ini. Ya, aku. Duk, duk. Aku bisa mendengar detak jantungnya. Ia tampaknya merasakan suasanaku, karena wajahnya perlahan memerah. Berbagai pikiran berputar dalam pikiranku. Apa yang harus aku katakan? Apa yang akan menjadi yang terbaik? Saat itu juga. Tunggu, sebentar. Ia berbicara dengan wajah memerah. Aku juga memiliki sesuatu untuk memberimu, Seo Orabeoni. Aku akan memberikannya padamu besok, jadi bisakah kau menunggu sampai saat itu? Mengerti, Nona Book? Ah, dan aku perlu berkonsentrasi di bengkel untuk sedikit. Jadi bisakah kita berhenti di sini untuk hari ini dan kau keluar sebentar? Mengerti. Aku dengan patuh meninggalkan bengkel. Di luar, aku melihat Cheomon Ryong, Kim Yang Hun, dan Buk Jung Ho yang sedang batuk. Aku sudah merasakan kehadiran mereka sejak tadi. Buk Jung Ho mengangguk padaku dengan ekspresi bangga. Lakukan dengan baik. Duk, duk. Ia menepuk bahuku dan meninggalkan toko artefak sihir dengan senyuman, sementara Cheomon Ryong dan Kim Yang Hun menghela napas. Akhirnya, orang yang bodoh ini. Kultivator Buk tidak tampak akan menolak dia. Mereka tidak bisa menyembunyikan senyum puas di wajah mereka saat melihatku. Ah, belum pasti. Belum pasti. Jika kau punya mata, kau pasti bisa membaca suasana. Cukup berpura-pura tidak tahu. Aku mendengarkan omelan Kim Yang Hun dan nasihat Cheomon Ryong dan keluar sebentar dari toko artefak sihir. Sepertinya tidak mungkin aku bisa tidur nyenyak malam ini. Buk Hyang-hua duduk di dalam bengkel dengan wajah memerah. Nona Hyang-hua. Ia menutupi wajahnya yang memerah dengan tangannya. Akhirnya, Orabeoni memanggilku dengan namaku. Ia duduk diam sejenak dan kemudian menyelesaikan penyesuaian semua artefak formasi dan mengalihkan perhatiannya ke tempat lain. Di sudut bengkel adalah sebuah kotak kayu kecil. Buk Hyang-hua membuka kotak itu dan mengeluarkan selembar kertas. Di atasnya terdapat diagram harta dharma. Hasil dari renungannya yang konstan dan pengamatannya terhadap Formless Sword Seo Eun Hyun selama 10 tahun terakhir.
Ini adalah cetak biru harta dharma yang hampir selesai. Ayo selesaikan sekarang. Ini adalah harta dharma yang sangat cocok untuk Seo Eun Hyun. Ia teringat ketika pertama kali mendengar syarat Seo Eun Hyun untuk harta dharma. Aku pikir dia gila. Sebuah artefak sihir dengan syarat yang mustahil. Namun, ia didorong oleh tantangan itu, yang akhirnya berubah menjadi kesungguhan. Ia ingin membuat senjata yang benar-benar untuk Seo Eun Hyun. Kata-kata yang akan diucapkan Seo Eun Hyun padanya hari ini. Ia menyadari apa itu dari suasana. Tetapi itulah sebabnya ia ingin mendengar mereka besok. Akan selesai pada saat itu. Gores, gores. Saat ia menggambar dengan kuas, diagram itu menerima goresan tambahan. Setiap goresan mengisi pikirannya dengan pikiran tentang Seo Eun Hyun. Segera, pola muncul di wajah Buk Hyang Hua. Hi. Dan pola-pola itu bersinar terang. Pola hitam dan ungu yang saling terkait perlahan-lahan menyatu menjadi satu. Dikatakan bahwa bakat pola luar biasa tumbuh dengan emosi yang kuat. Meskipun ia telah bekerja keras hingga sekarang, emosi terkuat yang pernah ia rasakan mulai mengembangkan bakatnya. Buk Hyang Hua terus menggambar diagram itu, terpesona. Tanpa menyadari bahwa 4 polanya sedang berubah menjadi 3 pola. Saat 3 pola muncul, tangannya bergerak lebih cepat. Ia merasa seolah-olah bisa menangkap cara ideal untuk menyempurnakan harta dharma. Harta dharma yang telah ia renungkan dan sempurnakan selama 10 tahun diselesaikan olehnya dengan lebih sempurna dan baru. Ia, dengan pola ungu, emas, dan pink di wajahnya, tanpa lelah merinci struktur hadiahnya untuk Seo Eun Hyun. Dan dengan demikian, hari berikutnya tiba. Seperti hari-hari lain di gurun, langit begitu cerah pada hari itu. Seo Eun Hyun, berhentilah berkeliaran. Aku menyadari bahwa aku telah berjalan tanpa arah di depan kota Cheonsaek setelah mendengar teguran Kim Yang Hun. Maaf. Aku hanya agak gugup. Apa yang perlu kau khawatirkan? Kau benar-benar konyol. TSK. Aku menghela napas dalam-dalam. Apakah ini hal yang tepat untuk dilakukan? Apakah benar untuk menawarkan perasaanku kepada seseorang? Aku sudah memberitahumu sebelumnya, bukan? Tidak ada yang terbuang di dunia ini, hanya saja hal-hal yang belum menemukan takdir atau keterhubungan mereka. Itu berarti, jika takdir yang tepat menyentuhnya, apapun dapat menjadi kerajinan yang indah. Benar? Aku teringat kata-katanya. Bersamamu sangat menenangkan. Begitu damai dan bahagia sehingga terkadang terasa seperti mimpi. Aku, yang selalu ditinggalkan oleh takdir, menyadari melalui kata-katanya bahwa takdir yang tepat yang belum pernah aku capai sebenarnya ada bersamanya. Bahkan jika tersapu oleh waktu, bahkan jika keterhubungan itu akhirnya memudar. Jika keterhubungan, perasaan, saling mencapai, bukankah mereka dapat menciptakan sesuatu yang indah? Bahkan jika aku harus kembali lagi suatu hari nanti, dan semuanya menghilang. Kehadirannya menyembuhkan semua rasa sakit dan luka yang pernah aku alami. Orang hidup dengan luka. Selama lebih dari 700 tahun, aku hanya kehilangan keterhubungan. Aku akan terus kehilangan mereka lagi. Tapi, orang-orang biokra seperti kaca. Mudah dibuat dari pasir gurun, dan meskipun nilai sebenarnya tidak terlihat dalam kegelapan, ia akan terungkap dalam cahaya. Aku tidak lebih dari debu, sebutir pasir. Tapi dia adalah cahayaku yang tak terbantahkan. Oleh karena itu, dalam kehidupan ini, bahkan jika hanya untuk sesaat, aku bertekad untuk bersinar bersamanya. Bahkan jika kau bukan orang yang sama di kehidupan berikutnya. Perasaanku telah tumbuh terlalu besar. Aku akan bersinar terang dalam kehidupan ini. Aku menguatkan tekadku dan mengangkat kepala. Kau sudah memutuskan, aku lihat. Kim Yang Hun tersenyum padaku dengan tahu. Ya? Wos. Cheo Moon Ryong dan Buk Jung Ho mendekat, masing-masing dengan artefak terbang mereka, mendarat di depanku di gerbang kota Cheonsaek. Daoi Seo, akhirnya kita akan melihat kau dan penjaga Buk hidup bahagia selamanya.
Aku pikir aku akan gila karena frustrasi. Tapi apakah hari ini adalah hari itu akhirnya terjadi? Aku sudah menahan diri untuk tidak mencengkeramu dan memaksakan pertunangan dengan putriku, tetapi tampaknya akhirnya ada kemajuan. Buk Jung-ho tertawa. Lakukan saja pernikahannya sekarang. Oh, benar. Aku akan menyiapkan segalanya untuk upacara. Tidak perlu itu. Jangan berani-berani bertengkar dengan ayah mertua masa depanmu. Dia berbicara dengan tegas. Penjaga Cheomun Ryong, jika Dao Seo mengungkapkan perasaannya kepada putriku, bawa mereka ke makam Yeon. Biarkan mereka membuat janji abadi di depan kuburnya. Aku akan menyiapkan semuanya untuk pernikahan di sana. Ah, tapi... Cepatlah, buru-buru. Aku mencoba untuk protes, tetapi Cheomun Ryong dan Kim Yang Hun menahanku sementara Buk Jung-ho bersemangat terbang menuju makam istrinya. Haha, kau malang. Segera saja menikah. Apakah pernikahan adalah sesuatu yang bisa diputuskan dengan terburu-buru? Saat aku melihat bingung, Cheomun Ryong dan Kim Yang Hun tertawa lepas. Dao Seo, kami telah melihatmu dan penjaga Buk bersama selama 10 tahun, dan jelas kalian saling suka. Bukankah sudah terlambat untuk secara resmi menjadi pasangan? Tapi... Apa? Tapi? Semua orang di kota Cheonsaek sudah menganggap kalian berdua adalah pasangan yang menikah, jadi lebih baik membuatnya resmi sekarang. Setelah menahan nasihat mereka yang tidak diminta, akhirnya aku dibebaskan. Saat mereka menahanku. Wos! Sebuah boneka lebah terbang keluar dari bengkel Buk Yang Hua, membawa cakram formasi dan sebuah kotak kayu kecil, lalu terbang menjauh. Apa itu? Saat aku bertanya-tanya. Duk, duk. Buk Yang Hua perlahan mendekat dari jauh. Ahem, maka aku akan pergi sekarang. Aku juga akan pergi. Dao Seo, lakukan yang terbaik. Kim Yang Hun dan Cheomun Ryong meninggalkan tempat itu untuk Buk Yang Hua dan aku, dan dia mendekat padaku. Dao Seo, bolehkah aku bertanya apa yang ingin kau katakan? Itu? Aku ragu. Dia tersenyum hangat. Eun Hyun ora beoni, apakah kau merasa panas? Wajahmu memerah. Aku telah belajar sedikit tentang membaca nadi darimu. Bolehkah aku melakukannya untukmu? Hem. Menirukan diriku, dia melihat wajahku dan tertawa ceria. Jadi inilah rasanya. Selama ini, dia telah mengatupkan gigi dan berpura-pura tidak mengetahui tentang emosiku. Dan sekarang, aku merasa emosiku telah terbuka di hadapannya. Rasanya seperti sedang digoda, tetapi itu bukan perasaan yang buruk. Nona Hyang Hua, sepertinya kau juga merasa panas. Wajahmu juga merah. Ah! Dia tampak terkejut sejenak, lalu tertawa. Kami berdua tertawa satu sama lain. Apakah kita akan berjalan-jalan sebentar, Nona Hyang Hua? Ya, Eun Hyun ora beoni. Kami berjalan-jalan di sekitar kota Cheonsaek. Orang-orang biasa dan para kultivator di toko-toko di kota Cheonsaek menyapa kami. Aku menjelajahi pasar bersamanya, membeli dan makan makanan, serta melihat-lihat toko. Karena ayah Buk Hyang Hua, Buk Jung-ho, adalah kultivator pengawas yang bertanggung jawab atas kota Cheonsaek, kami bahkan mendaki tembok kota untuk melihat gurun. Gurun benar-benar panas. Udara sangat kering sehingga bahkan ketika aku mencoba untuk menciptakan air dengan water surpassing path, hampir tidak ada yang terkumpul. Aku pikir aku akan mati ketika melintasinya sebelumnya. Oh, benar? Ya, jika Nona Hyang Hua tidak memberiku air, aku pasti akan mati kehausan. Aku teringat pertama kali aku minum air dari Buk Hyang Hua. Tentu saja, Buk Hyang Hua yang pertama kali memberiku air bukanlah Buk Hyang Hua yang sekarang. Tidak, itu tidak benar. Sebenarnya, memikirkannya, Buk Hyang Hua yang kutemui kedua kalinya dan minum air darinya, juga bukan Buk Hyang Hua yang sekarang. Hairku adalah hair di momen ini. Mungkin, aku takut akan hilangnya waktu. Itulah sebabnya aku takut membentuk keterhubungan dan memiliki perasaan. Namun, memikirkannya, manusia sebenarnya berubah setiap momen, setiap detik. Oleh karena itu,
Seorang manusia dari 1 detik sebelum dan 1 detik setelahnya sebenarnya adalah makhluk yang berbeda. Itulah sebabnya aku selalu membedakan orang-orang yang kutemui di setiap kembali dari orang-orang di pengembalian sebelumnya. Bahkan jika orang-orang berubah, hati tidak boleh. Apakah aku hanya terlalu takut hingga saat ini? Lagi pula, semua manusia mati. Jika ada pertemuan, pasti akan ada perpisahan. Namun, aku terlalu takut akan rasa sakit perpisahan sehingga mungkin aku tidak melihat perasaan saat ini. Baiklah, meskipun aku kembali lagi suatu hari nanti. Aku membuat keputusan. Dari saat aku memutuskan untuk bersamanya, semua peristiwa yang telah terjadi sudah ada di hatiku. Semua peristiwa yang akan terjadi di masa depan juga akan menjadi satu denganku di hatiku. Aku memutuskan untuk mengungkapkan perasaan ini. Tentu saja, meskipun setelah membuat keputusan, tidak mudah untuk mengucapkannya. Anehnya, panas. Wajahku memerah. Buk Hyang-hua juga sama. Para kultivator selalu melindungi kulit mereka dengan metode perlindungan, sehingga kerasnya sinar matahari dan panas bukanlah masalah besar. Kultivator Ki Building secara alami membentuk gang Ki defensif dengan pure spiritual force mereka, membuat mereka bahkan lebih tangguh daripada kultivator biasa. Tapi apapun metode yang aku gunakan, aku tidak bisa melakukan apa-apa tentang panas ini. Ora Beoni? Kami berdua mencoba berbicara pada saat yang sama dan kemudian tertawa lagi. Kau duluan. Yah, sebenarnya, aku memiliki sesuatu yang disiapkan untuk Eunhyun Ora Beoni. Wos! Tiba-tiba, boneka lebah muncul, melompat melalui ruang di depan kami. Wos! Kepakan sayap boneka lebah itu mendinginkan panas di antara kami. Di kaki depan boneka lebah, terdapat 2 kipas. Buk Hyang-hua mengambil kedua kipas itu dan menyerahkan satu padaku. Tarian 2 dewa, apakah kau ingat tarian yang kita lakukan waktu itu? Aku ingat. Dalam beberapa hari, akan ada festival kecil di kota Yeondu yang jauh. Maukah kau menari di sana lagi? Oh, kau terkesan dengan tarian yang kita lakukan waktu itu. Ya. Aku benar-benar ingin menari lagi dengan Eunhyun Ora Beoni. Haha, sekarang kau sebutkan, aku juga ingin menari lagi dengan Nona Hyang-hua. Tapi, aku menatapnya dan berkata, jika kita akan melakukan tarian 2 dewa, bukankah lebih baik kembali ke Shengzi dan menari di sana? Mari kita siapkan formasi di Serving Command Palace dengan Daois Cheongmun dan pergi ke Shengzi. Mari kita kunjungi desa yang kita lindungi bersama lagi. Itu ide yang bagus, tetapi sebenarnya, aku telah menyiapkan hadiah untukmu di kota Yeondu. Hadiah? Tiba-tiba, aku merasa sedikit malu tentang hadiah yang telah aku siapkan. Sebenarnya, aku juga menyiapkan hadiah untuk Nona Hyang-hua. Oh, apa itu? Aku mengeluarkan batu roh atribut kayu. Itu adalah artefak sihir pertamaku, yang dibuat dari ajaran singkat yang aku terima dari Buk Hyang-hua. Apakah ini bintang laut? Dia bertanya dengan menggoda melihat bentuk artefak sihirku, dan aku menjawab dengan main-main sambil menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam artefak itu. Apakah kau pernah melihat bintang laut seperti ini? Aku tidak cukup terampil untuk membuat artefak sihir yang terlihat persis seperti bunga dalam sekejap. Namun, aku bisa mengukir sirkuit di artefak dan menyuntikkan mantra yang diinginkan. Dan dalam hal ini, aku percaya diri. Wos! Energi spiritual kayu bersinar terang. Energi spiritual dari Thousand Lustrous Forest si bersinar dengan cemerlang. Pada saat yang sama, saat energi spiritual berkumpul, ia berubah menjadi bentuk bunga. Itu adalah magnolia putih. Karena kau memberiku bunga kuince kemarin, aku akan memberimu magnolia putih. Wow! Magnolia putih, yang diciptakan dengan banyak mantra. Buk Hyang-hua memandang magnolia putih itu sejenak, lalu tertawa. Kau tidak membuat artefak sihir. Mengapa kau tidak bisa memujiku saja? Kau selalu memberiku nasihat ketika melihatku menggunakan artefak pedang terbang. Setiap kali kau berkata, itu bukan cara yang benar untuk menangani pedang terbang. Itu, Saat aku merasa bingung,
Buk Hianghua mengambil artefak sihir yang aku buat dan dengan hati-hati menaruhnya di dadanya. Bagaimanapun, terima kasih. Sirkuit artefak sihir ini dibuat dengan baik dan ringkas. Terima kasih atas pujiannya. Tapi tidakkah kau, Nona Hianghua, lebih suka membuat sirkuit yang kompleks? Bukankah mengatakan bahwa itu dibuat dengan baik dan ringkas sedikit menghina? Oh, itu hanya gayaku. Dia berkata, melihat ke arah kota Cheonsaek dari tembok kota. Kakekku, Gongmyo Cheonsaek, memiliki banyak anak haram, termasuk ibuku. Di antara mereka, yang memiliki potensi untuk kultivasi diberikan nama keluarga Gongmyo, tetapi yang tidak berbakat, seperti ibuku, bahkan tidak diberikan nama keluarga dan diusir dari keluarga seperti anak yang tidak diinginkan. Cerita dia berlanjut. Ketika dia membuat artefak sihir, dia biasa membuat sirkuitnya ringkas. Itu membuatnya lebih serbaguna dan jauh lebih mudah digunakan. Kompleksitas sirkuit yang telah aku buat sejauh ini mungkin adalah semacam pemberontakan terhadap kakekku. Tiba-tiba, dia membelai boneka lebah itu dan berkata, "Tapi, kau tahu, Eunhyun Orabeoni. Setelah mendengar darimu, aku berhasil memperbaiki sirkuit pusat boneka lebah ini. Aku pikir sirkuit pusatnya akan sangat kompleks, tetapi ternyata cukup ringkas. Kesederhanaan sirkuit itu menyebabkan perubahan, menyebar ke dalam banyak sirkuit dan mengoperasikan boneka ini. Entah bagaimana, prinsip operasinya tampak mirip dengan emosi manusia. Aku juga telah menyaksikan di Three Flowers Gather at the Summit bagaimana 7 emosi dapat menciptakan begitu banyak perubahan. Berkat Orabeoni, aku telah berkembang, dan aku telah bisa membebaskan diri dari pemberontakan anehku terhadap kakekku." Dia menatapku dan tersenyum cerah. "Terima kasih, Eunhyun Orabeoni." "Aku juga." Aku membalas senyumannya dan mengungkapkan, "Aku menerima begitu banyak kenyamanan dari Nona Hianghua. Berkatmu, banyak luka yang aku alami dalam hidup tampaknya sembuh, dan rasa sakit kehidupan tampaknya terlupakan setiap kali aku bertemu denganmu." Tanpa aku sadari, aku telah mengambil tangan Buk Hianghua. Dalam momen ini, semuanya berjalan dengan baik. Hari untuk mendapatkan buah umur panjang semakin dekat. Ada kemungkinan besar untuk mencapai realm baru. Keterhubungan ini akhirnya dapat terwujud. Dalam momen ini, aku sangat bersyukur. Dia menutup matanya. Aku tidak bisa menjelaskannya, tetapi bagiku, kau adalah. Aku perlahan mendekatkan wajahku ke wajahnya. "Orabeoni?" Dengan matanya terpejam, dia bertanya dengan suara bergetar. Aku memegang tangannya dengan alis berkerut. "Nona Hianghua." "Ya, Orabeoni." Dengan wajah penuh harapan, dia memanggilku dengan matanya terpejam. Tapi aku, tegang seluruh tubuh, mengangkat wajahku menjauh darinya dan bertanya, "Apakah ada bau darah datang dari suatu tempat?"